Oke, Pak Budi. Tadi Pak Budi bilang ada suara-suara yang mengganggu Bapak sampai Bapak nggak bisa tidur ya. Pergi, pergi kamu suara palsu. Kamu tidak nyata. Jangan ganggu saya. Oke, kita lanjut dengan SP kedua, halusinasi. Nah, di saat pemberian SP kedua halusinasi, bisa jadi itu jadi sebuah pertemuan yang kedua kali untuk pasiennya, atau bisa jadi tidak, teman-teman. Semua itu tergantung kepada bagaimana cara si pasien, apakah dia sudah bisa melakukan SP1 dengan mandiri atau belum bisa. Kalau misalkan ketika kita melakukan SP2, ternyata kita evaluasi lagi kepada pasiennya dan pasien nggak bisa untuk melakukan SP1 secara mandiri, maka di pertemuan kedua tetap kita mengulangi SP1. Hal ini akan terus kita ulangi sampai si pasien bisa melakukan SP1 secara mandiri. Nah, kecuali si pasien sudah 3 kali pemberian SP1 namun juga tidak bisa mandiri, maka kita akan langsung lompat ke SP2 halusinasi. Gitu, teman-teman. Kita akan mulai untuk SP2 halusinasi. Oke? Di SP2 halusinasi untuk fase orientasi masih sama dengan yang sebelumnya. Cuman kalau SP1 kemarin kita menanyakan nama, kalau ini tidak, kita hanya untuk sekedar mengingatkan nama kita, apakah pasien masih ingat nama kita atau tidak. Lalu di SP2 fase kerja, nah di fase kerja ini kita harus mengulang lagi atau mengevaluasi apakah pasien kita bisa melakukan ya atau mampu melakukan SP pertama. Dan kita harus mengajarkan juga kepada pasien kita untuk SP2-nya. SP2-nya paling penting adalah bagaimana si pasien itu mengetahui cara minum obat yang benar dan memasukkan ke jadwal kegiatan hari-hari. Nah, yang ketiga fase tetap sama, itu fase terminasi. Fase terminasi sama ya teman-teman, kayak fase terminasi pada SP sebelumnya. Oke, kita lanjut ke percakapannya. Selamat pagi Bapak Budi, bagaimana perasaannya hari ini? Pagi Bu, ya alhamdulillah udah agak enakan sedikit sekarang Bu. Alhamdulillah. Bapak masih ingat dengan saya? Masih Bu Sinta kan? Oke, bagus banget. Gimana Pak Budi? Sudah melakukan latihan seperti yang kita ajarkan kemarin? Sudah Bu, tadi pagi saya sudah latihan. Oke, bagus banget ya. Nah, sesuai dengan janji kita, hari ini kita akan berbincang-bincang untuk cara kedua mengurangi atau mengontrol halusinasi Pak Budi. Nah, kita bincang-bincangnya di mana Pak Budi? Di tempat kemarin saja Bu. Baik, kita bincang-bincangnya Pak Budi mau berapa lama? Setengah jam aja Bu. Oke, kita ke tempat kemarin ya Pak Budi. Oke. Oke Pak Budi, kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang apa Pak Budi, masih ingat? Mengobrol tentang cara berteriak saat halusinasi muncul. Wah, bagus banget. Pak Budi bisa mencobakannya kembali? Bisa Bu. Oke, yuk kita cobakan lagi ya. Pertama tutup mata, tutup telinga, lalu teriak sekencang-kencangnya. Pergi, pergi kamu suara palsu. Kamu tidak nyata, jangan ganggu saya. Oke, bagus banget. Pak Budi udah bisa melakukannya. Pak Budi melakukan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin? Ya Bu. Oke, nah setelah Pak Budi melakukan latihan itu, bagaimana dengan bayangan-bayangan atau suara-suara yang Pak Budi rasakan? Ada yang menghilang, ada juga yang datang lagi, hilang lagi gitu. Nah kalau dia datang lagi, Pak Budi tetap melakukan atau bagaimana? Ya tetap diulangi lagi Bu teriaknya. Wah, bagus banget ya Pak Budi ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara kedua nih Pak Budi. Walaupun kemarin sudah belajar cara menghardik, tapi Pak Budi juga harus tetap melakukan cara yang kedua. Nah, cara kedua ini dengan minum obat dengan benar. Pak Budi masih tahu kan ya minum obat yang benar itu seperti apa? Minum obat apa Bu? Nah, Pak Budi mengkonsumsi obat? Iya Bu. Oke, obat Pak Budi ada berapa macam Pak Budi? Ada 3 Bu. Oke, ada 3. Nah, seperti yang Pak Budi bilang tadi ya, ada 3 obat yang Pak Budi konsumsi. Nah, sebelum mengkonsumsi obat itu, Pak Budi harus ingat dulu. Yang pertama, jenis obatnya apa? Yang kedua, guna konsumsi obat itu apa?
Yang ketiga, frekuensi minum obatnya seperti apa? Berapa kali sehari? Yang keempat, dosisnya. Berapa tablet Pak Budi harus meminumnya? Yang kelima, cara konsumsinya seperti apa? Dan yang terakhir adalah kontinuitas minum obat. Nah, Pak Budi udah paham ya? Udah Bu. Oke, bisa disebutkan lagi? Jenis obatnya apa? Oke, bagus. Kemudian dosisnya berapa? Good. Kemudian frekuensi minumnya berapa kali sehari? Bagus. Terus kegunaan obatnya. Bagus banget. Kemudian kontinuitas minum obat. Wah, bagus banget. Pak Budi masih ingat ya. Nah, sekarang 3 obat Pak Budi itu Pak Budi tahu obatnya apa aja? Nggak tahu namanya Bu. Saya tahu warnanya aja. Oke. Nah, Pak Budi ada 3 ya obatnya ya. Minumnya 3 kali sehari semua Pak Budi. Iya Bu. Wah, oke. Warnanya Pak Budi masih ingat? Ada warna orange, Oke. warna putih, Oke, dan warna pink. wah, bagus banget. Nah, yang warna orange Pak Budi itu namanya CPZ. Dikonsumsi 3 kali 1 hari. Gunanya untuk membuat pikiran kita tenang. Nah, yang kedua warna putih. Warna putih itu adalah THP. THP itu fungsinya untuk membuat rileks dan nggak kaku Pak Budi. Yang terakhir warna apa tadi Pak Budi? Warna pink. Oke, warna pink itu adalah HLP. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara ataupun bayangan-bayangan yang Pak Budi rasakan gitu. Coba Pak Budi ulangin lagi. Ada 3. Ya. Yang warna orange itu CPZ. Oke. Minumnya 3 kali sehari. Bagus banget. Terus Fungsinya untuk memberikan pikiran yang tenang. oke. Lalu obat yang warna putih Oke. 3 kali sehari juga Bagus. untuk membuat rileks dan tidak kaku-kaku. Oke. Yang ketiga warna pink Bu. Wow, bagus Warna banget. pink biar tidak dengar suara-suara. Wah, Pak Budi udah tahu banget nih obat-obatnya serta kegunaannya. Nah, Pak Budi jangan lupa ya untuk mengkonsumsi obatnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Pak Budi ya? Iya Bu. Oke. Oke, bagaimana perasaan Pak Budi setelah kita berbincang-bincang? Senang Bu dibaca berbincang-bincang. Alhamdulillah. Nah, Pak Budi bisa mengulangi lagi apa yang udah kita bahas tadi? Belajar tentang obat Bu. Oke, bagus banget. Obatnya apa aja yang perlu diperhatikan Pak Budi? Obatnya itu ada dosisnya berapa, Oke. jenisnya apa, Oke, bagus banget. kemudian frekuensi minum berapa kali, Oke, kemudian gunanya apa, Oke. kemudian bagaimana kontinuitas minum obatnya Bu. Wah, bagus banget Pak Budi. Bisa sebutkan lagi warnanya? Ada warna orange, CPZ itu 3 kali sehari. Enggak. Itu gunanya biar pikiran kita tenang. Oke. Kemudian ada warna putih Bu. Warna putih itu gunanya untuk biar rileks dan tidak kaku. Bagus. Namanya THP. Oke. Kemudian ada warna pink namanya HLP, itu biar kita tidak dengar suara-suara kan Bu? Good, bagus banget Pak Budi. Nah, sekarang kita masukkan ke jadwal kegiatan harian Pak Budi ya. Oke Bu. Oke. Pak Budi biasanya kalau minum obat pagi itu habis jam berapa ya? Jam 9 Bu. Jam 9. Oke, kita tuliskan di sini jam 9 pagi ya Pak Budi. Ya Bu. Lalu makan obat siangnya jam berapa? Habis makan siang Bu jam 1. Oke, jam 1. Kita tulis di sini jam 1 ya Pak Budi ya. Lalu makan obat untuk malamnya jam berapa Pak Budi? Jam 9 Bu. Oke, jam 9 ini kita tuliskan lagi jam 9 malam. Nah, Pak Budi harus mengkonsumsi obat sesuai dengan ini ya. Kalau Pak Budi melakukan obat atau meminum obatnya sesuai dengan jadwal tanpa bantuan, Pak Budi bikin M. Kalau misalkan Pak Budi minumnya dibantu oleh perawat di sini, maka Pak Budi bikin B. Kalau Pak Budi tidak meminum obatnya, maka Pak Budi tulis di sini T. Pak Budi masih ingat bagaimana cara mengisinya? Kalau saya minum sendiri tulisnya M.
kalau dibantu perawat tulisnya B, kalau tidak minum berarti tulisnya T. Oke, bagus banget. Pak Budi lakukan ya. Nah, mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini aja Pak Budi. Kita akan berbincang-bincang lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas cara ketiga, bagaimana cara mengontrol halusinasi Pak Budi dengan cara berbincang-bincang. Gimana Pak Budi? Pak Budi bersedia kapan kita tuh ngobrol-ngobrol lagi? Besok boleh Bu, Oke, besok jam berapa? jam segini aja Bu. Oke, kita ketemu jam segini lagi ya Pak Budi besok. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Budi. Kalau ada apa-apa Pak Budi bisa panggil saya. Permisi Pak Budi. Iya Bu. Nah, SP2 tadi teman-teman, itu tergantung obatnya apa yang dikonsumsi oleh si pasien. Kalau misalkan pasien mengkonsumsinya cuma 2 jenis, maka kita sesuaikan dengan obat pasien. Jadi sebelum kita ketemu dengan pasien membahas tentang obat, kita harus cek dulu obat pasien itu apa aja. Nah, begitupun juga dengan warnanya. Terkadang berbeda miligram, itu akan berbeda warnanya. Sehingga teman-teman harus pastikan itu dulu. Jadi jangan terkonsep harus warna putih, harus warna pink atau warna orange, karena ada warna lain terkadang yang sesuai dengan miligramnya. Nah, kita lanjut kepada SP3.